Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya takut gila, jadi menjawab salam. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samai buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kau mati kecuali kalian mati dalam beragama Islam, mati beriman, mati dalam takwa Allah, mati dalam ibadah, mati husnul aja mati kafir. Na'udzubillah. Allah sudah pesan-pesan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang ahli sujud, jangan kau mati kecuali illa istisna illa istikhraj syai' min syai', kecuali aranjeun sadaya maut dalam Islam, maut beriman, maut dalam ibadah, maut husnul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asing nggak?
Quran kalau sudah dilantunkan Bu, kayak tadi kori kita nasional, rasane pikiran juga tenang, hati rasane kun adem, nggak kepanasan karena ada tenda. Resep senang mendengar Al-Quran, rasanya tenang, hidup bahagia. Betul apa betul Bu? Sekalipun ibu punya uang di rumah persiapan besok masuk bulan Ramadan, di rumah punya uang cuma 200 juta, tenang rasanya orang. Kalau ibu menyatakan di rumah punya uang 200 juta, lurah besok keliling, pajak, 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 pajak. Harus bersyukur. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kabeh ya nyaut mun pada menang bae. Ulah cara dicing nyebut Allah kok berat. Allah, 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 Allah. Cuma timbang Allah. Ini aja. Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kepaksa itu jawab. Amanu. 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 Wis ngaji bae aja ngomong lah. Wis tandingan bae makori tadi wis bayarannya pada wis. Hai orang-orang yang beriman. Menang mah. Sama jawab Allah. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya, kayak suara azan tuh. Ya, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kudu sieun maneh ka Allah, ulah sieun ka jurig, tapi kudu sieun ka Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sarua ieu ge juara, cuman tingkat RT. Pesertana ayat 10 anu salapan henteu hadir atuh menang sim kuring. Juara ka hiji tingkat R. Ku Pak RT ditacanda ka tingkat RW. Kenging deui juara 1. Ku Pak RW dicanda ka desa. Kenging deui juara 1. Ku lurah diajak ke kecamatan, kenging deui juara 1. Ku camat dibawa ke kabupaten kota, kenging deui juara 1. Di kota ilu deui tingkat provinsi, kenging deui juara 1. Provinsi ikut lagi di tingkat nasional. Alhamdulillah dapat penghormatan membaca Al-Quran secara kenegaraan, baik di istana maupun di negara tetangga Malaysia. Malaysia di mana? Malaysia. Itu Al-Quran.
Kunaon nih cara ricing naon ya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. SIM kuring nasionalna 1972. Guru SIM kuring Pak Oman 72 teh kira-kira umur sabaraha tahun? Da eta Kiai Rahmat teh umur sabaraha tahun 72. Tacan lahir. Ibados nasionalna 1972 di Senayan melawan almarhum Ustaz Abdul Hakim Muslim Jawa Tengah, melawan Usman Yatim Jawa Barat, melawan Syarafuddin Ghazali Jawa Timur, melawan Sahaditah Seueur. Alhamdulillah sekarang sudah tua, tidak mampu lagi membaca Al-Quran seperti Ustaz Rahmat tadi. Napasnya sudah Senin sama Kemis, selain itu nggak ada napasnya, udah tua. Tugasnya sekarang bukan dihakimi, tetapi sudah menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, memegang cabang fasaha, memegang tajwid, memegang cabang lagu. Kalau di kota termasuk cabang qiraat sab'ah. Maka anak-anak kita ini tolong bu, tolong bu, anak kita jangan sampai buta huruf baca tulis Al-Quran, kudu bisa ngaji. Isin wong Islam lamun ora bisa ngaji, nggih mboten? Kudu isin. Ngaku Islam teu bisa ngaos, isin era wirang. Apalagi orang dia, kalau saya percaya dah, sebab putra orang dia hebat, ngurus masjid tingkat desa sampai tingkat istana. Bayangkan orang dia, apa tidak bangga orang sini? Saya ketemu dengan guru saya yang mengatur di istana. Kalau saya jadi imam diatur oleh beliau di sini, di depan imam. Imam di belakang apa di depan? Pak Jokowi diatur sini, Pak SBY diatur sini, Pak Harto diatur di sini. Ada presiden yang nggak pernah sholat Jumat, ada Ibu Mega. Pernah lihat sholat Jumat? Nggak, sholatnya di rumah. Diatur oleh beliau. Kalau mau membaca Quran, buka bersama di bulan Ramadan, di depan presiden, wakil presiden, para menteri, beliau protokol istananya duduk di sini. Jalannya begini, diatur. Lamun teu ngikutin Pak Oman, celaka, moal dibayar. Tiba-tiba diundang ke kampung halamannya, saya bersyukur kepada Allah bisa silaturahmi, berkenalan dengan masyarakat Brebes, khususnya kecamatan Banjarharjo, khususnya desa. Ya itu, saya bersyukur. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Setiap diri, perhatikan, wal tanzur, setiap dirinya lihat, introspeksi. Setiap diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah ia perbuat untuk bekal esok kita pulang menghadap Allah Subhanahu. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Jawab secara jujur, sudah siap apa belum?
pengurus Muslimat Fatayat yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, guru saya Kiai Haji Oman Fatur Rahman SMA, ini guru saya di istana, para sesepuh, para pinasepuh, para orang tua, adik-adik, para remaja, anak-anak sekalian yang saya cintai. Hari ini pengajian bulanan. Ada pengajian bulanan, ada pengajian mingguan, ada pengajian harian, ada pengajian tahun, ada. Ini di tengah-tengah. Antara mingguan dengan tahun diambil bulanan. Bulanan juga 2 bulan, 2 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun cuma 6 kali. Dipotong Ramadan berarti cuma 5 kali. Dipotong arisan kemana-mana cuma 4. Sebentar. Tetapi meskipun 2 bulan sekali, ini manfaatnya besar. Mari kita ambil hikmah dari pengajian bulanan kita ini. Hikmahnya banyak, artinya banyak, manfaatnya banyak, dampak positifnya kelihatan. Buktinya apa? Kita bersilaturahmi sesama kita. Amin. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Pengurus Fatayat, pengurus Muslimat yang tadinya tidak kenal, saya bisa kenal. Dengan bapak-bapak saya tidak kenal, jadi akrab, saling menghargai, saling menghormati. Saya tidak kenal dengan Pak Lurah, jadi kenal. Alhamdulillah. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk berkenalan, lita'arufu. Baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kalian, hai manusia, dari jenis laki-laki dan jenis wanita. Jenis lelaki sareng jenis awew, 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 wew. Itu wanita. Diberang jadi wanita, peuting jadi wewe. Berang awewe, peuting jadi wewe. Bisa jadi. Tapi bukan awewe urang dia, awewe urang dia mah salih salihah semuanya. Amin. Salihah semua, orang yang taat beragama, ahli sujud, ahli sholat, ahli ibadah, sehingga surga itu merindukan sekali kepada wanita-wanita, kepada istri-istri yang salihah. Amin. Pak, ini bapak-bapak mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, cuma 7. Ya. Satu kebahagiaan hidup itu, Pak, seorang suami mempunyai istri yang salihah itu. Betul apa betul? Istri itu yang penting biar cantik, asal taat, anu penting mah. Sanajan geulis asal to, ieu mah geus petot ngadat bae. Wa ja'alnakum, kompak semua. Allah hese amat sih. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semua, hei manusia laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, berkobilah-kobilah. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal sesama manusia, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tapi manusia yang paling mulia kata Allah tidak ada lain kecuali orang yang takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian hai manusia siapa? Mereka yang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut sieun atas siksa azab Allah Subhanahu. Maka orang harus bersyukur Allah menjadi Tuhan kita. Kita harus bersyukur Islam menjadi agama kita. Kita bersyukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul kita. Saur Kangjeng Rasul, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya, siapa orang yang ridha Islam menjadi agamanya, siapa orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasulnya, saur Kangjeng Rasul, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga, wajib baginya masuk surga, wajib baginya masuk surga. Tariqul huda liman ihtada. Penyakit ngaos mangan tuh udah jalan. Penyakit ngaji mangan tuk, buah kelutuk, buah kentang, mata ngantuk mikirin. Nah, akhirnya ketahuan yang belum bayar pajak. Nah, akhirnya ketahu. Nanti terakhir pantun saya buat panitia. Ya, pantun saya tujukan ke panitia, ke Pak Oman. Saya sampaikan lebih dulu sekarang nih. Nanti aja apa sekarang? Nanti aja apa sekarang? Buah pitik, ayam pitik dimakan musang. Pak Oman, ulah poho nyiar plastik buat neng-teng pisang. Ngingetin supaya berkatnya jangan ketinggal. Itu berkat, nggak nyebut lain lagi, berkat. Soal sedekah tadi, masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa. Saya bangga masyarakat di sini. Orangnya murah, tidak termasuk orang yang bakhil, koret, medit, kikir, kumet, pel. Tidak, barahan, loman. Selalu tangannya di atas. Semua tangan begini, semua tangannya begini, plak, plak. Nggak ada isinya, cuman begininya, plak. Tadi yang ngasih infak amal jariah kepada siapapun, apakah buat pakaian muslimat, buat masjid, buat amal yang lainnya, itu pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas 700 kali lipat. Harus percaya kepada Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu Qur'annya nerangkan. Hafal ayat yang saya baca ini, Bapak Ibu hafal? Ibu hafal? Ibu ayat yang saya baca hafal? Jangan jawab belum. Kalau jawab belum nggak hafal seumur-umur. Hafal jangan ayat yang saya baca, Bapak Ibu hafal? Jangan bilang hafal padahal nggak hafal, dusta namanya. Dibalas oleh Allah 700 kali, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lagi. Bisa bimi'ati dhifin kata Nabi, 700 kali lipat. Nggak usah takut susah melarat masyarakat gara-gara sedekah, tidak ada cerita. Kalau uang harta dipakai judi pasti dia akan melarat, betul? Itu ada orang bilang, Ustadz, ternyata judi itu kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Betul begitu? Betul? Tuh, yang pernah mengalami itu jawabnya betul. Berarti udah pernah judi itu. Hancur. Kalau Roma nyanyi judi dapat duit, namanya judi. Tuh, tereret.
Kelompok Roma juga ada di sini. Judi, apa itu judi? Tereret. Dia nyanyi judi dapat duit, tapi yang benar-benar judi habis hartanya. Maka judi diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Jauhi itu perbuatan minuman keras, judi dan sebangsanya. Muksin nyanyi judi, aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi. Gara-gara judi anak istri jadi sengsara, maka judi diharamkan. Tapi kalau harta dipakai sedekah, memang kurang uang 1 juta dikasih ke panitia pembangunan. Ada yang datang ke rumah, assalamualaikum, kasih 100.000, uang kita 1 juta, uang kita sisa berapa? 1 juta nyumbang 100. Uang kita yang mana? Yang 100 apa yang 900? Tuh yang 100 uang kita, yang 900 masih dalam titipan. Katitipan. Bisa hilang, bisa kecopetan, bisa kebakar, tapi yang sudah disedekahkan 100 itu punya kita yang akan dibalas 700 kali lipat. Maka saya tadi bangga dengan ibu-ibu, dihimbau untuk berinfak. Istri saya ikut berinfak, anak saya ikut berinfak, saya yang ngomong juga ikut berinfak, sebab saya yakin betul. Tidak nunggu nanti di akhirat balasan tadi sedekah. Sebentar habis ceramah diganti oleh Allah. Betul. Betul apa betul? Kakuping panitia. Diganti ku Allah. Habis ceramah, sebelum ceramah sedekah dulu. Kata Allah, nanti diganti. Nanti aku ganti, kata Allah. Tuh, makanya harus yakin kita berinfak, bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Hadirin, saya ingin mengangkat kajian kita hari ini. Tadi yang kena yang lapar ini adalah yang haus inilah siapa? Rohani kita, jiwa kita. Mari kita isi. Yang 9 sing songo ku apa? Maksudnya songo ini 9 lubang yang ada di badan kita. Jaga baik-baik, dirawat, dipelihara, dijaga. 9 lubang dijaga di badan orang. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, tos 4, 2 lubang hidung, tos 6, 1 lubang mulut, tos 7. Sadayana aya 8, kusim kuring baru disebut 7. Eta kira-kira anu 2 deui di mana? Sok teangan sorangan. Jaga, rawat, jaga hati-hati 9 lubang yang ada di badan kita. Faham? Ngertos? Nah, kalau sudah paham, sudah ngertos, berarti itu saja ceramah singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup? Emang belum apa-apa. 5 ciri tanda orang yang sempurna imannya. Catat, Bu. Ayat sabaraha? 5. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 kita bahas hari ini. Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang sempurna imannya adalah pertama, apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, bertambah-tambah iman mereka kepada Allah. Selalu hidupnya tawakal kepada Allah. Yang keempat, selalu mendirikan sholat 5 waktu. Yang kelima, selalu berinfak, tangannya murah, bersedekah. Mereka itulah orang yang sempurna imannya, sehingga balasan dari Allah apa? Ampunan Allah, dan diberikan rezeki oleh Allah yang tidak pernah putus-putus dari Allah Subhanahu.
Mana Qur'annya? Firman Allah. Baca dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Allah. Itu ikuti suara saya, gaya kemana larinya itu nada, ikuti imana Allah. Gitu Allah, imana Allah, imana Allah. Ya, ikuti kayak sholat. Kalau imamnya suaranya tinggi, waladhdallin, pasti makmumnya amin. Kalau imamnya waladhdallin, pasti makmumnya amin. Seimbang, selaras. Ini imamnya suara tinggi, waladhdallin, makmumnya amin. Enggak enak. Pak Jokowi kalau mengamini saya salat, sebab selalu Pak Presiden kalau saya imam selalu di belakang beliau, itu di belakang saya, di belakang saya kalau salat. Saya imam, dia di belakang saya di sini. Nggak berani ke depan, nggak berani. Sebelum saya ke depan, ini ya, ayo silakan. Emang saya imam. Sehingga Pak Jokowi tanya, Pak Imam sudah lama di istana sejak Pak Harto, Pak? Oh, lama kalau gitu, sejak Pak Harto. Dari muda, sama dengan guru saya, bisa masuk ke istana berkat guru. Makanya harus hormat sama guru, harus kita muliakan para guru, para ulama, para kiai, para ajangan. Betul? Kata Nabi, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Sopo wong sing saha manusia saha jalema, siapa orang yang memuliakan ulama, saur Kangjeng Rasul, faqad akramani, sama dengan memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah, siapa orang yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah dakhalal jannah, sapa wong sing mulyakaken Allah manjing sur, lebet kasur. Ini ahli surga semua, calon-calon surga semua. Namun sholat itu, sholat hayang ka surga. Emang yang tidak sholat orang Islam masuk surga? Masuk tetap. Yang sholat masuk surga, ente sholat asup surga, cuman beda prosesnya. Arinu sholat mapang payun lebet ke surga. Iya sholat, ente tar tunggu, dijebloskan dulu ke dalam neraka sakor, dikerem heula, dikeem heula dengan air timah yang mendidih, menyiksa orang yang tidak mau sholat. Udah habis dosanya diangkat, baru masuk ke surga. Pilih, mau direndam heula di timah yang mendidih apa langsung ke surga? Sholat, bu, sholat. Sebab itu siksaannya orang yang tidak sholat, masya Allah. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Penghuni-penghuni surga bertanya-tanya terhadap orang-orang yang berdosa. Pertanyaannya dijelaskan oleh Allah, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Kunaon maneh bisa lebet ke neraka sakor? Kepriben sampean manjing neraka sakor kepriben?
Apa jawabnya penghuni neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Jawab penghuni neraka sakar, kami waktu di dunia tidak sholat, kami di dunia tidak pernah berinfak bersedekah, padahal sedang membangun masjid, padahal banyak anak-anak yatim piatu fuqara wal masakin, padahal dia orang termasuk orang yang cukup, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, sampai rabine berapa? Siji 4 aja. Teman saya tuh sampai nangis-nangis ngadu, saya difitnah teman. Siapa yang fitnah tuh? Apa? Saya dibilangin istri saya 2. Emang sebenarnya berapa? 4 saja. 2 fitnah. Kalau saya ini Umi saya, ini anak saya. Umi ini ya. Perigal tabatan? Perigal tabatan? 1 cukup. Ya Oman juga. Ya Oman juga. 1 ya. 1. Yang pertama pupus. Habis pupus ya lagi. Saya juga begitu. Yang pertama tahu pupus, maut. Tahu maut, paeh. Tahu paeh, nyawanya dicabut. Habis maut ini Umi tetap 1, tetap wis 1 siji bae lah cukup, siji bae ya. Pak Lurah siji bae udah cukup. Pak Lurah berapa? Siapa tuh bilang 2? 1 fitnah ya. Bu, ingin masuk surga jangan tinggal sholat. Sebab kata Nabi, al-mar'atu idza salat khamsaha wa samat syaraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Mana-mana seorang istri sudah melaksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat jaga kehormatannya, taat terhadap suaminya, surgalah bagiannya, surgalah bagiannya. Bu, ingat siji salat. Ini masjid baru. Kayak apa semangatnya besok nih Ramadan tarawih nih? Saya yakin percaya ibu-ibu di sini di bulan Ramadan malam pertama ini Masjid Al Hidayah pasti kebek. Malam pertama pasti kebek. Bahkan ibu-ibu yang semangat untuk sholat tarawih di masjid baru, ibu-ibunya masih di rumah, mukena sama sejadah sudah duluan ke masjid. Taruh sejadah sama mukena udah ditaruh di masjid, ibunya masih di rumah, saking semangatnya untuk sholat tarawih. Selesai tarawih, ini kemana ibu yang punya mukena sama sejadah nggak datang-datang ini? Sholat jangan tinggal, eling-eling dolor kabeh, ibadah olah campoleh, ka pangeran olah oleh bisina kaburu maut. Kasar amat pae, bisina kaburu pae, eling-eling dolor kabeh, ibadah olah campoleh, ka pangeran olah oleh bisina kaburu pae. Ini kita hidup di dunia sebentar, sudah berapa umur kita? Hitung. Umur saya sudah 100 tahun kurang sedikit. Coba lobang barzah itu, lobang kubur itu sudah kelihatan.
Sudah sepuh tua seperti ini sudah banyak menangis. Kalau Bapak Oman sih masih muda, Pak Lurah kita masih muda. Antara saya dengan Pak Lurah pasti selisihnya banyak. Saya dengan Pak Guru saya pasti selisih. Tapi memang perkara umur bukan kita yang menentukan. Urusan bisa jadi saya belakangan, Pak Oman duluan, atau sebaliknya Pak Oman duluan, saya belakangan. Bisa terjadi begitu. Umur urusan Allah, karena al-mautu ya'ti baghtatan. Umur datangnya dengan tiba-tiba, ngagetkan, mengejutkan. Maka persiapkan hidup kita sebelum mati. Yuk orang ngaji, orang ibadah, orang sholat, orang puasa, orang sedekah, orang beramal saleh untuk bekal pulang ke negeri akhirat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata dalam salah satu kitab Nasahul Ibad yang disusun oleh seorang ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu di kampung saya, Banten, Serang. Syekh Nawawi yang tafsir Munia dibaca di pondok pesantren, lahirnya di Banten, wafatnya di Mekah, makamnya di Ma'la. Ada kitab Nasahul Ibad. Ada perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sapa uang sing saha manusia, siapa orang masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, dia tinggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah bila zadin, tidak membawa perbekalan. Zad artinya bekal. Bekal apa yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Amal saleh. Waktu di dunia ente ibadah, ente ngaji, ente sholat, ente sedekah, ente puasa, ente haji, padahal mampu. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Itu diumpamakan orang mau mengarungi samudra yang luas. Kalau dari Ancol mau ke Pulau Seribu, ke Pulau Pramuka, bila safinatin, tidak menggunakan kapal, dia berani berenang. Jangan coba-coba, baru sekian mil sudah kelelahan, dia pasti akan tenggelam, masuk ke dasar laut, dimakan oleh ikan cucut. Karena tidak bawa perbekalan apa kapal. Karena kita tidak bawa bekal waktu di dunia ibadah. Begitu masuk ke alam barzah, Masya Allah, namanya siksa kubur, laknat kubur akan menimpa kepada diri kita. Tidak mendapatkan nikmat kubur, tidak mendapat taman raudhah min riyadil jannah, disebabkan kita tidak beriman kepada Allah, tidak sujud kepada Allah, tidak beramal saleh, tidak berbuat kebaikan, tidak berakhlak mulia. Akibatnya siksaan yang kita terima itu di alam barzah, belum nanti bagaimana kehidupan di alam mahsyar, bagaimana kehidupan nanti di akhirat akan ditanya lagi. Maka hidup kita ini bukan sekedar mati, bukan. Beda dengan kucing mati, selesai. Sampai ke sekarang belum ada berita di TV, mass media, koran, ada malaikat munkar nakir lagi tanya kucing di dalam kubur. Kucing dikubur, kemudian ditanya oleh malaikat munkar nakir, kucing, man rabbuka, sopo pangeran sira kucing. Seandainya itu ada, apa jawab kucing? Ngeong. Apa jawab kucing? Ngeong. Oh, kucing. Udah selesai, kambing mati habis selesai, monyet mati habis selesai. Tapi kita manusia, hidup kita ini masih banyak urusan. Masih banyak urusan. Jangan ingkar kita kepada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Engkau jangan ingkar adanya kehidupan akhirat. Nanti aku akan hidupkan lagi. Jadi hidup kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Di mana? Surga. Di mana? Surga. Maka penting ngaji, ilmu. Kita ibadah harus dengan ilmu.
Kita sholat dengan ilmu, kita puasa dengan ilmu, kita haji dengan ilmu, kita berzakat dengan ilmu, semua dengan ilmu. Tanpa ilmu nonsen. Maka orang-orang yang berilmu diangkat derajat martabat harkat oleh Allah. Orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, orang yang beribadah, orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia, udah jelas ini akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Guru saya Ki Oman kalau nggak punya ilmu mana mungkin bisa masuk ke istana. Betul? Emang nasibnya bagus. Saya di kampung punya teman sekobong, sepengajian, sekelas, sebangku, nasibnya lain. Saya ikut Pak Oman di istana, teman saya di kampung apa nyetak bata sampai meninggal. Ilmunya ada, tapi barangkali Allah yang menentukan martabat harkat seseorang itu. Jangan diukur dengan kepintarannya, tetapi itu rahasia Allah yang kita tidak tahu. Umur, nasib, rezeki, jodoh, rahasia siapa tuh? Allah. Nih saya doakan yang belum punya jodoh supaya cepat punya jodoh. Tapi dengan siapanya silakan. Allah punya urusan. Kita tidak tahu. Mati di mana kita tidak tahu. Dapat rezeki berapa kita tidak tahu. Allah punya urusan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Baca dalam Al-Qur'an. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap diri engkau tidak akan tahu, kata Allah, apa yang akan terjadi di hadapanmu. Engkau tidak akan tahu, itu rahasia Allah. Di mana engkau akan mati, itu rahasia Allah. Maka rahasia-rahasia Allah yang kita tidak tahu, kita harus persiapkan hidup kita ini dengan ibadah yang baik, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berselawat kepada Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Kinana bin Mudrika bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Kilab bin Murrah sampai ke Adnan. Kemudian kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u taghfirun Allah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u lil anbiya taghfirun Allah. Bagaimana perasaan kita bersalawat kepada Rasul? Rasanya bahagia seolah-olah kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya doakan Bapak dan Ibu yang belum haji dan umroh, saya doakan supaya berangkat semua. Sekampung ini berangkat semua. Bingung Pak Lurah pada kemana nih orang, nggak tahu pada berangkat haji dan supaya bisa ziarah, bertemu dengan Rasulullah meskipun hanya ketemu dengan makamnya.
Itu sama kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada di raudhah min riyadil jannah. Sungguh bahagia bagi orang yang kaya, mampu haji, mampu umroh, dengan uang yang diberikan oleh Allah digunakan untuk ibadah, untuk ziarah. Ini merupakan satu kebahagiaan. Bagi yang tidak mampu, perbanyak saja selawat. Ulah maksakeun. Nggak mampu pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, saya mau jalan kaki aja dah, lewat Merak, lewat berenang Bakahuni jalan sampai Medan, nyebrang ke Malaka terus menyusuri pesisir sampai ke Jeddah sampai ke Mekah. Di tengah jalan udah kelelahan, artinya itu maksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali yang mampu. Nih, yang bagi yang mampu nih, kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Nih, dengar orang kaya, orang sugih, wong sugih, orang kaya, dengar ini. Kata yang miskin, untung saya miskin, jadi enggak kena hadis ini. Untung saya miskin. Orang kaya mamalaka zadan, orang kaya warahilatan tuballighu ila baitillah, ada pesawat untuk menyewa, untuk membayar, untuk ongkos. Tapi walam yahuja, tidak mau haji dan umrah, fala alaihi ayyamuta yahudian au nasranian, biasa jadi dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzu. Jadi kalau kita rukun Islam 5 itu kalau belum haji berarti Islamnya baru 4. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Haji belum mampu. Datang bulan puasa, alasan lagi nggak puasa, lemah, penyakit emah, berarti cuma 3. Syahadat, sholat, zakat. Suruh zakat nggak mau 2, kikir, bakhil, koret, medit, berarti Islamnya 2. Syahadat, sholat. Suruh sholat males, alasan dur kerempatan, asar kesorean, maghrib kesempitan, isya ketiduran, subuh tuh ngaku lagi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Islamnya cuman atu. Itu juga Pak, atu syahadat 30 tahun yang lalu di depan Bapak ya. Kalau benar lagi syahadatnya asyhadu aku bersaksi, kalau asadun macan artinya. Lain, yang benar, syahadat yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jangan zaman perwalian Wali Songo menyebarkan Islam itu ada tiketnya sekaten. Apa sekaten itu? Artinya syahadaten. Orang mau masuk ke masjid beli tiket, apa tiketnya? Syahadat dulu baru masuk ke masjid. Sudah selesai beli tiketnya, syahadat semua, duduk, baru dakwah. Gamelannya berhenti, dakwah dengan arif bijak. Dakwahnya bil hikmah, bukan bil fitnah. Tadi pesan Pak Lurah kita, hati-hati menyampaikan dakwah, mengajak umat, bukan arif bijak dengan bahasa yang santun, tapi bil fitnah, mengadu domba, membenturkan antara kita dengan kita. Betul apa betul? Hati-hati. Allah perintahkan, kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hafal ayat yang saya baca, Ibu Bapak hafal? Hafal Pak Ustadz. Jadi yang hafal saha? Pak Ustadz dapat ngapalin, Bu. Sebelum kesini saya baca dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak Muhammad, umatmu Muhammad, ajak ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu,
bil hikmah, ngajaknya bil hikmah, hikmah, arif, bijak, santun, bukan bil fitnah, mengadu domba, menfitnah. Fitnah itu al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jangan jangan suka fitnah, jangan suka punya iri hati, dengki, sombong, ya, sirik, bidik, apalagi itu sebangsanya. Ya. Islam itu dibolehkan oleh Rasul hanya dua. Sifat iri itu hanya dua. Yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Kangjeng Rasul, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasud umatku kecuali dua perkara. Boleh hasud, boleh iri. Satu, melihat orang yang tangannya murah. Kapan saya seperti si Anu? Tangannya murah, artinya selalu memberi, padahal saya tahu hidupnya sederhana. Saya tahu pekerjaannya gajinya sehari cuma 5 juta. Saya tahu, tapi tangannya murah. Kenapa saya, padahal saya punya mobil, punya rumah, punya istri, harta banyak, kok saya pelit amat? Kapan saya boleh iri seperti itu? Jangan iri. Tetangga beli mobil, dari mana tuh uangnya mobil? Itu kali dapat, itu kali tuh uangnya. Macam-macam dugaan, nggak boleh. Yang kedua, iri saya melihat teman saya ibadahnya tekun, masya Allah, sholatnya nggak pernah putus, silaturahminya tidak pernah putus, berzikir terus, betah duduk di dalam masjid. Kapan saya seperti itu? Hanya dua. Tetangga kebeli mobil, nggak usah iri, malah harus bersyukur. Alhamdulillah tetangga saya kebeli mobil. Barangkali kalau istri saya nanti mau lahir di tengah malam jam 2, malah kampung ini di tengah, karena kampung ini di tengah hutan tadi kata ibu muslimat, karena tetangga punya mobil, barangkali bisa minta tolong kepada. Begitu mesti, jangan iri, jangan dengki, harus baik. Akhirnya ditolong, alhamdulillah. Bu, pertama ciri orang yang sempurna imannya, kata Allah, orang yang apabila disebut nama Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tergetar. Tolong dibaca, Bu. Pulang dari sini Qur'annya dibulak-balik ya, Bu. Dibulak, dibalik, dibaca mah dibaca. Cari surat Al-Anfal. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang sempurna imannya, kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Takbir, takbir, cara ricing baik. Kalau takbir apa? Allah. Nah, kalau kita takbir apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Itu namanya takut rupanya. Takbir, Allah. Mau apa itu Allah Akbar? Sholat. Begitu dikumandangkan di Masjid Al-Hidayah muadzin kita, makanya pilih, Pak, kita punya anak remaja suaranya bagus, makronya bagus, perintahkan karena masjidnya bagus, cari muadzinnya yang bagus, jangan engkong lagi. Makanya saya pernah cerita dulu waktu ada undangan di daerah sini, bermalam di rumah Pak Bupati berapa puluh tahun yang lalu, subuh kedengaran di Masjid Agung itu, yang azannya rupanya engkong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Pagi-pagi mau pulang pamit sama Bupati, ngopi dulu,
disuguhin sate dulu, nggak tahu di sini ada sate apa enggak. Sate dulu ya. Saya tanya Pak Bupati, mohon maaf, itu tadi subuh azan siapa? Itu orang tua kita Pak Ustaz, umurnya udah cukup hampir 80 tahun lah Bupati. Kok nggak diganti? Nggak mau diganti Ustaz. Asal anak muda mau pegang speaker dia nggak mau. Wis inyong bae sing azan, ngamuk bae itu orang tua. Jadi kapan digantinya Pak Bupati? Nanti nunggu mati aja. Mungkin udah mati kali. 20-an tahun yang lalu diundang di satu daerah bersama Pak Bupati. Jadi engkong lagi kita juga pilih bikin kadar muadzin. Nih saya kasih contoh remaja azan ya. Remaja kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih contoh remaja nih, remaja kolot. Suara azan seperti di Mesir, di Kairo. Di Mesir, di Kairo, di Masjid Al-Azhar University, di Masjid Imam Hussein, itu azannya seperti, sebab di Mesir, di Kairo itu banyak kari-kari internasional. Kita semua belajar lagu di kari-kari Mesir, di Kairo, termasuk ustadz kita di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Saya di PTIK itu tidak langsung menjadi mahasiswanya, mahasiswa ngintip aja. Kita undang Syekh Said Syarif, Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, itu qari yang kita kontrak oleh PTIK. Selesai kontrakannya pulang ke Mesir. Enak suara Mesir itu kalau sudah melantunkan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana sih? Maunya dikebut melulu. Emang tukang kebut bola apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kepaksa itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mesir nih, Mesir. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya teringat waktu di Kairo di Masjid Imam Hussein, ada qari Mesir, dia ziarah Imam Hussein, cucu Rasulullah, makamnya di sana. Itu baca Al-Qur'annya santai, nangis. Pernah baca Quran nangis? Pernah disantuk tawon. Dia baca Quran enak saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Santai. Rasanya bagaimana hati kita? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum
lahum khazanatuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Kira-kira Bapak Ibu, kita punya anak, dua anak pinter ngaji kayak kori kita Ustadz Rahmat, pripun hati kita jembar rasanya. Betul apa betul? Senang dua anak pinter ngaji. Wong pinter nyanyi aja bangga wong tuane. Bejingkrakan di TV, anak saya pinter nyanyi di TV bangga. Apalagi lamun anak pinter ngaji, kayak apa lebih bangganya? Boleh bangga anak pinter nyanyi, tapi harus sedih, harus menangis manakala anak kita ora bisa ngaji. Tuh. Pulang dari sini tolong direnungkan, tolong renungkanlah. Pulang dari sini. Orang tua boleh bangga punya anak pinter main silat. Tapi orang tua harus sedih manakala punya anak tidak mau sholat. Perintahkan anak-anak kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu namanya sudah tua, mau kemana lagi? Kalau bukan ke situ, ke masjid. Nih anak-anak kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Hafal ibu bapak, hafal. Hafal Pak Ustadz. Jadi yang hafal sopo dapat ngapalin ustadznya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Harus punya rasa takut. Seandainya umpama jikalau apabila kata Allah kalian meninggalkan, membiarkan, ngantepkan anak dalam keadaan lemah, dzurriyyatan dhi'afan, punya anak cucu dalam keadaan lemah, keadaan bodoh, tidak beriman, tidak bertakwa, tidak berikhlak, tidak beribadah, rugi kedua orang tua. Betul apa betul? Kudu cerik, harus nangis. Lamun dua anak orang gelem ngaji, orang gelem sekolah, orang gelem pesantren, orang gelem belajar, orang gelem ibadah, harus nangis orang. Pak Lurah, siapkan kampung kita harus ada pondok pesantren. Masjid ini diumpamakan oleh saya lumbung. Ini lumbung. Padinya mana? Tuh madrasah, anak-anak kita di madrasah, di pesantren belajar. Anak-anak kita dari pesantren selesai masuk ke lumbung. Mana lumbungnya? Masjid. Sawah kita sudah panen, ambil padinya. Mana kemana? Padinya disimpan di lumbung. Lumbungnya gede, padinya enggak ada. Namanya lumbung melompong. Masjidnya bagus, anak-anak yang tidak ada yang belajar, orang tua malas ibadah, kosong. Ibarat bikin masjid ini seperti ibarat bikin itu kurung batang, itu apa namanya? Keranda itu. Keranda. Keranda kalau sudah selesai ya ditutup. Ditutup. Ada tulisan Arab. Tanya, Ustaz, itu tulisan Arab itu artinya apa? Itu artinya dilarang masuk kecuali yang berkepentingan. Artinya yang boleh masuk kemana tuh? Ke keranjang yang mati. Jadi umpama seperti itu kita. Maka makmurkan masjid ini. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Kita, orang yang beriman.
Orang yang beriman percaya adanya kehidupan akhirat. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz Rahmat, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Orang yang tidak beriman adanya keimanan kepada akhirat, alam akhirat dia tidak percaya, a'tadna lahum adzaban alima. Siap-siap aku akan siksa dengan siksaan yang amat pedih. Oleh karena itu para hadirin, anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita dalam keadaan tidak berilmu, tidak punya ilmu, dalam keadaan lemah imannya, lemah takwanya, lemah ibadahnya. Ini berkat kegotong royongan masyarakat kita yang ada di Jakarta, di mana-mana kumpulkan dana. Ini satu perbuatan amal yang soleh yang sangat terpuji. Berarti dia tahu dengan amal ini suatu merupakan bekal yang akan menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Bu, ada seorang ibu gara-gara ngasih air minum segini kepada seekor anjing yang kehausan. Dengarkan, ada seorang perempuan lewat di padang pasir, terik matahari panas, ketemu dengan seekor anjing sedang nongkrong di bibir sumur. Kata seorang perempuan ini pasti si anjing pengen minum, hayang minum. Ini anjing sudah kerus kering, kalau tidak minum pasti mati nih si anjing. Itu si perempuan ingin menolong anjing. Sementara si perempuan ini padahal hidupnya sehari-hari hanya penjual diri, penjajah cinta, jual diri, penuh dengan dosa, terhormat maksiat kepada Allah, berlumuran dosa dan noda. Tetapi ini si perempuan punya hati yang mulus ikhlas, ingin membantu makhluk Allah yang namanya anjing. Diambilkan di sumur yang dalam itu air, diminumkan seekor anjing. Setelah seekor anjing minum, setelah kenyang, anjing pergi. Dasar anjing, bilang kek terima kasih tante, mestinya kan begitu. Kan perempuan ngasih minum ke seekor anjing, kenyang. Kalau kita dikasih minum, apa bilangnya? Terima kasih matur nuhun ji. Anjing ngingkri ganjang, dasar. Mestinya terima kasih tante, udah pergi. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hatinya bersih, hatinya mulus, iba terhadap anjing, punya kepedulian sosial, ingin menolong. Padahal sementara kata Allah, ini perempuan dosanya luar biasa besarnya, banyaknya. Maka sebab dia memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat Jibril, beritahukan kepada Muhammad, si fulanah itu, si perempuan, si anu itu yang perbuatannya hari-hari penjual cinta, penjajah diri, aku ampuni segala dosa hilaf salahnya, karena disebabkan dia telah menolong makhlukku anjing yang kehausan, dikasih minum anjing jadi segar kembali. Maka si perempuan tadi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara ngasih air minum ke seekor anjing yang kehaus. Ya saudara-saudara sekalian, waktu jualah yang tidak mengizinkan ya. Jadi 9 ciri orang yang sempurna imannya, kata Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Baru satu yang saya jabarkan, ya saya angkat ini dari surat Al-Anfal ayat 234, baru satu, semuanya 5. Tinggal berapa lagi? Tinggal berapa lagi? 4 lagi. Insya Allah yang 4 ini akan saya sampaikan pengajian bulanan kita di tempat ini 4 tahun yang akan datang. Tergantung umur yang diberikan oleh Allah. Kita lanjutkan, tinggal 4 perkara lagi yang belum saya angkat. Siap? Siap mengundang lagi? Tergantung guru saya Pak Umar ya. Kalau ada umur, rezeki melancar, insya Allah kita bisa berjumpa lagi untuk pengajian kita. Mari kita bacakan Fatihah dulu sebelum saya menandahkan kedua belah tangan dan diaminkan oleh kita semua.
agar supaya kita dalam hidup dan kehidupan kita selalu dalam rahmat Allah, dalam bimbingan Allah, dalam naungan Allah, selalu mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita dan melaksanakan ibadah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.